Ini tentang Sherina, penyanyi cilik yang menyadari usianya kian bertambah. Pada album terbarunya yang sedang menunggu edar, akan terasa Sherina bukan penyanyi cilik yang dulu lagi. My Life, live, pakai F. Itulah judul album terbarunya. Aku udah umur segini dan aku ingin menceritakan kepada orang tentang perjalanan hidup. Maksudnya perjalanan hidupku tuh bukan bangun tidur terus aku mandi terus beres, bukan, tapi tentang perasaanku. Iya, gue nggak ngerti, tiba-tiba dibilang katanya rumah gue diserbu sama bodyguardnya seorang siapa lah, gue nggak tahu gitu. Siapa? Tolong buktikan dong kalau memang benar. Kok seolah-olah kayak dia yang berada di dalam rumah gue. Sementara di dalam rumah gue itu tidak ada apa-apa gitu. Terus ada lagi tulisan yang katanya gue nyiapin makanan basi begitu gue ngundang orang gitu. Gue mana pernah sih orang yang nggak punya pun gitu. Gue juga orang yang nggak punya gitu. Tapi gue berusaha memberikan yang terbaik kalau gue mengundang tamu. Mayang masih menebak-nebak motif apa yang mendorong wartawan itu menulis berita yang menurutnya sangat gombal. Terus kalau memang lu nggak suka sama gue, ngomong lah sama gue. Gue juga orangnya akan sangat berbesar hati kok. Apa yang membuat mungkin lu pernah sakit hati, gue yang membuat, oke, katakan apa. Tidak dengan begini. Taruhlah gue menerima berita ini, gue oke lah, sorry sayang. Taruhlah gue menerima berita ini, ya udahlah, ini udah toleransi gue gitu menjalani profesi gue. Tapi kan tetap aja gue kembali bahwa gue juga tetap manusia. Gue perempuan, dimanapun gue ada keterbatasan, apalagi gue sendiri gitu. Janganlah hanya karena fitnah lu dapat duit gitu terus kayaknya lu sah aja untuk melakukan itu, lu inget dosa. Selanjutnya, Mayang berusaha untuk gembira lagi seperti biasanya. Ia mulai berpikir positif untuk membebaskan perasaannya dari kejengkelan yang amat sangat terhadap wartawan yang menuliskan berita itu. Balik lagi ke positive thinking, mungkin dia benci sama gue enggak, gue rasa dia naksir gue tapi nggak kesampaian. Makanya terus terang dong sama gue. Malam semakin larut, Mayang pun masuk ke mobilnya. Tapi ia tetap Mayang Sari yang tetap menjadi incaran wartawan karena wawancara dengannya selalu menghasilkan berita yang segar. Tapi juga bisa dipelintir menjadi gosip yang kadang membuat Mayang Sari sangat sedih. Kenapa sih gue seolah-olah jadi barang berharga deh, kenapa sih? Pemirsa, lihatlah berikut ini. Akan saya perlihatkan sebuah cuplikan gambar untuk Anda. Ini adalah lipstik raksasa yang diproduksi oleh Muryati Sudibyo, pengusaha kosmetika terkenal itu. Tingginya 3 meter dan beratnya 226 kg. Kalau dibuat persamaan, lipstik raksasa ini setara dengan 56.000 lipstik normal. Maka, Museum Rekor Indonesia mengukuhkan lipstik ini sebagai paling raksasa yang pernah dibuat di Indonesia. Jaya Suprana, bos Museum Rekor Indonesia, hadir untuk menyerahkan sertifikat rekor tersebut. Proses pembuatan lipstik ini dimulai setahun yang lalu. Mula-mula dibuat bungkus atau kalengnya dulu. Mencetak kaleng itu juga tidak cepat ya, kira-kira 5-6 bulan. Kemudian baru kita tadi sudah disebutkan caranya kita membuat masak kosmetiknya itu ya. Itu juga kurang lebih 3 bulan yang kita aduk ya bersama-sama. Lipstik raksasa ini berwarna jingga. Tentu saja ini tidak dimaksudkan untuk dijual atau dipakai sebagai gincu betulan. Susah membayangkan bagaimana caranya menggunakan lipstik ini. Muryati capek-capek membuatnya karena yang ia kejar adalah nilai promosi bagi perusahaannya. Sebesar apapun tak ada masalah ya. Ya biaya itu masuk di dalam biaya promosi kan, biaya marketing. Tapi sekarang Muryati sedikit bingung. Bagaimana caranya mengangkut lipstik ini tanpa merusakkannya? Kendalanya adalah mengangkutnya. Sekarang ada permintaan dari setiap mall-mall untuk membawa lipstik ini ke mall-mall supaya banyak pengunjung yang datang. Tapi mengangkutnya itu susah, takut kalau jatuh nanti melenyek gitu ya. Ini tadi pakai namanya juga forwarding company. Jadi ada khusus company yang bisa dengan kalau sampai rusak ya dia harus ganti gitu ya. Selanjutnya mau bikin apa lagi nih Bu Mur? Raksasa wanita menarik juga loh. Belum ada raksasa wanita, belum ada. Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan nama-nama terkenal lainnya. Tak ada kabar dan tak kami Kabar Kabari. Berikut ini kabar yang layak Anda simak tentang Sujiwo Tejo yang berani menyanyi dengan berbagai warna karena ia hendak melawan kekejaman massa. Berkostum tukang sate ini adalah Sujiwo Tejo.
Sebagai penyanyi, ia dikenal dengan album pertamanya tahun 98 yang bertajuk Pada Suatu Ketika dengan syair berbahasa Jawa. Kini, sekian waktu kemudian, Sujiwo Tejo sudah siap dengan album berikutnya, tapi berbahasa Indonesia. Album kedua itu bahasa Indonesia dan iramanya lebih Melayu musiknya. Cuman kan pasar musik pop itu sejak Hari Rusli, sejak Leo Christie, sejak Gomblo itu selalu kejam. Kalau sukses di satu pihak, buktinya seperti Gomblo begitu sukses dengan lagu di radio. Semua di radio dia jangan sampai berubah Gomblo ini. Karena kalau berubah mereka akan menolak. Maka diperlukan waktu yang agak lama untuk sampai kita berubah. Masa itu kejam dalam arti masa itu nggak mau apa yang dijadikan fansnya itu berubah gitu loh. Kalau dangdut ya dangdut aja. Kalau Rhoma Irama bikin keroncong gawat. Tapi Sujiwo Tejo membuat album barunya dengan bahasa Indonesia. Berat mana penggarapan musik berbahasa Jawa dengan bahasa Indonesia? Ya semuanya berat. Kalau menurutku semuanya berat. Kalau kita nanya ke orang, ke ibu-ibu, berat mana anak yang pertama atau anak yang kedua, kita nggak bisa jawab. Kalau kita umpamakan Sujiwo Tejo adalah ibu yang melahirkan anak-anaknya, maka setiap anak itu berbeda. Anak pertamanya berbahasa Jawa, anak kedua berbahasa Melayu, kemudian akan disusul anak ketiga. Album ketiga ini Cengkokku Timur Tengah udah gitu. Orang yang kenal album saya lewat album pertama Pada Suatu Ketika biasanya nggak suka dengan album kedua Pada Sebuah Ranjang. Ngapain sih berubah? Ngapain kok jadi Melayu warnanya gitu loh? Kayak Melayu Delhi gitu loh. Tapi yang belum pernah dengar album pertama terima gitu loh. Jadi saya sampai pada kesimpulan bahwa masa itu kejam. Udah tahu kejam tapi kenapa terus aja mau dicoba? Nah tugas kita hidup kan melawan orang-orang kejam. Itu tugas hidup kira-kira gitu ya. Kita beralih ke penyanyi cilik Sherina. Tapi predikat itu mulai sekarang harus dikoreksi karena ia merasa tidak cilik lagi. Ini tentang Sherina, penyanyi cilik yang menyadari usianya kian bertambah. Pada album terbarunya yang sedang menunggu edar, akan terasa Sherina bukan penyanyi cilik yang dulu lagi. My life. Life, live, pakai F. Itulah judul album terbarunya. Aku udah umur segini dan aku ingin menceritakan kepada orang tentang perjalanan hidup. Maksudnya perjalanan hidupku tuh bukan bangun tidur terus aku mandi terus beres, bukan, tapi tentang perasaanku, terus gimana caranya aku bersikap sama orang lain, gimana cara aku bersikap sama orang tua, sama Tuhan juga, sama orang yang tidak kenal atau segala macam kayak gitu. Tema barusan hanya cocok untuk Sherina yang bukan anak-anak lagi. Yang menarik dari album ini suaraku udah berubah dan bagiku suaraku itu udah lebih better daripada yang dulu kan. Dulu kan aku kan nggak terlalu bagus ya, maksudnya bukan nggak terlalu bagus tekniknya belum mantep gitu. Begitulah Sherina yang usianya telah bergeser. Dalam albumnya yang bertajuk My Life itu, ia menyanyi dalam 2 bahasa, Indonesia dan Inggris. Ya, soalnya aku pengen nyobain aja. Sebelum ini Sherina pun pernah menyanyikan lagu bahasa Inggris bersama Westlife. Bagaimana sih pertemananmu dengan Westlife setelah tampil bersama dalam lagu I Have a Dream tadi? Nggak ada waktu. Ya, kan mereka juga sibuk. Akunya juga rada-rada sibuk. Dan mereka kan yang pasti sibuk banget, gimana mau ada waktu email-emailan. Pertengahan Maret lalu, Kabar Kabari menayangkan trio baru Molucas. Maunya sih mereka bisa menyamai Lex Trio di masa jayanya. Jalan masih panjang. Molucas, sebagaimana ditayangkan Kabar Kabari pertengahan Maret lalu, adalah trio penyanyi yang anggotanya berdarah Maluku. Gagasan membentuk trio ini, selain memang karena alasan kualitas vokal, juga adanya kerinduan untuk memunculkan lagi trio Maluku yang pernah terkenal di pertengahan tahun 70-an hingga pertengahan 90-an, Lex Trio. Usaha untuk kesana tentu saja harus dengan kerja keras. Lin, salah seorang anggota Lex Trio pun telah memberikan masukan kepada penyanyi-penyanyi muda Molucas. Lagi dinner gitu terus Tante Lin terus langsung bilang, kamu mesti gini, kamu mesti gini, kamu mesti gini. Aku jangan tertarik. Aduh gila ini beruntung banget gue ketemu. Aduh beruntung banget, ini udah masukan banget. Saya terus terang secara pribadi surprise kok masih ada ya. Nah rupanya ada bibit-bibit yang tidak diduga ya. Yang bisa muncul begini. Masih bisa jadi penerus begitu. Zaman memang telah berubah. Lex Trio tidak lagi terdengar suaranya di masyarakat luas sejak 96 bersamaan dengan meninggalnya Tina, seorang anggota trio ini.
Tinggallah sekarang bagaimana Trio Molucas menggantikan kejayaan Lex Trio yang di masa lalu bisa bertahan 20 tahun di belantika musik pop kita. Selama itu mereka bisa menjaga komitmen mereka, eksistensi mereka, dan itu kita belajar dari mereka yang terus kayak inovasi-inovasi kayak lagu Ambon dikeroncongin kayak gitu. Nah, jadi kita tuh belajar dari Lex Trio tuh bahwa untuk selalu keluarin yang baru gitu loh.